Halo pemirsa, selamat datang di program Lensa Berita. Program ini akan memberikan informasi-informasi seputar Purwokerto dan kami akan mengemasnya secara tersusun, tertata, dan terpercaya. Bersama saya, Holisatul Lesiza, yang akan menemani waktu Anda selama beberapa menit ke depan. Inilah Lensa Berita selengkapnya. Berita pertama datang dari Hotel Toyo Purwokerto yang akan mengadakan acara Barbecue Night sebagai penanda pergantian tahun. Acara ini terbuka untuk umum dan para pengunjung dapat menikmati berbagai menu sambil menunggu momen pergantian tahun menuju tahun 2025. Pemirsa, Hotel Baru Toyo yang terletak di Jalan Bung Karno, Pasir Muncang Wetan, Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini sedang menggelar acara tahun baru dengan membuat acara party santai yang dihadiri oleh berbagai pengunjung dari berbagai daerah. Party ini dimulai dari pukul 7 sampai dengan selesai. Party ini menyajikan dengan berbagai hiburan, acara yang santai seperti makan-makan bersama, kemudian pengunjung disuguhkan dengan adanya penampilan akustik dan pembagian door prize. Acara ini berlangsung dengan lancar dan ramai. Kakak, permisi ya, nama kakak siapa? Mentari. Mentari, dari mana kak? Dari Purbalingga. Oke, datang jauh-jauh dari Purbalingga ke sini, tahu dari mana Toyo ini ada acara? Oh, kemarin lihat di Instagram. Oh, dari Instagram ya kak. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih kak. Mau tanya-tanya nih, gimana sih pendapat kakak tentang kegiatan ini, acara ini? Kegiatannya sangat menghibur ya, terus bisa lihat pemandangan menara langsung dari hotel ini, terus acara seru-seruan di sini. Sangat senang ikut acara di sini. Rasanya seneng ya kak? Iya, senang, ini juga senang anaknya. Bapak sebagai apa di Hotel Toyo? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Perkenalkan saya dengan Usmanto Iskak. Diberikan amanah untuk manage hotel ini. Jabatannya adalah General Manager. Oh ya Bapak, ini dengan adanya acara party santai-santai di tahun baru ini, kira-kira harapan Bapak gimana nih dengan adanya acara ini, ke depannya gimana? Baik, ini acara momen yang pertama kita lakukan ya setelah baru opening, kemudian kita ketemu di tahun 2025 ini, di mana di malam ini adalah malam tahun baru, kita membuat acara barbecue night dan juga nantinya DJ. Harapannya adalah kita bisa memperkenalkan Toyo Hotel di masyarakat umum, khususnya wilayah Purwokerto, Badling Mas Cakep lah ya, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, agar mereka tahu bahwa Toyo Hotel adalah satu-satunya hotel yang berada di kota barunya Purwokerto, Jalan Baru ya, yang memberikan nuansa view itu cukup bagus sekali. Jadi seperti itu, kita mengenalkan semuanya. Ini terbuka nanti untuk umum, nantinya kita akan buka juga di atas ini adalah resto atau cafe bar, di mana kalau untuk teman-teman ataupun muda-mudi ngopi nongkrong dengan fasilitas wifi yang kencang, semuanya bisa dinikmati, bukan hanya untuk yang menginap tapi boleh juga untuk umum. Seperti itu Mbak. Acara Hotel Toyo ini juga merupakan proyek yang telah dilakukan oleh para mahasiswa Amikom Purwokerto yang memiliki kejurusan Public Relation. Baik pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Bintang Wistalia dan kameramen yang bertugas melaporkan untuk Lensa Berita. Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Minggu pertama bulan Januari menjadi arus balik momen libur Natal dan Tahun Baru 2025. Stasiun Purwokerto sejak pagi sudah dipenuhi oleh penumpang yang tiba dari masa liburan. Lantas, seperti apa kondisi arus balik di sana? Berikut laporan reporter kami Bintang bersama juru kamera Ayub di Stasiun Purwokerto. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di stasiun kereta api Purwokerto, di mana suasana haru dan juga ramai ikut meliputi stasiun ini. Pemirsa, puncak arus balik mudik liburan Natal dan Tahun Baru 2025 ini terdapat ribuan pemudik yang berasal dari berbagai penjuru daerah. Ribuan pemudik ini telah memenuhi setiap sudut stasiun ini dari pagi tadi.
Kemudian pemudik akan kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pemudik, yaitu Mbak siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Puspa. Oh, Mbak Puspa ya. Dari mana Kak asalnya? Dari Ciamis. Ciamis. Oh, ini mau kemana Kak? Ini kebetulan mau mudik ke Ciamis. Bali. Iya, ini dari Purbalingga. Oh, dari Purbalingga mau mudik ke Ciamis ya. Oke, Kak, ini kita ada beberapa pertanyaan nih buat Kakak. Kira-kira untuk menyiapkan mau balik nih, kira-kira apa aja nih Kak yang udah dipersiapkan oleh Kakak nih buat balik? Oke, paling yang dipersiapin tuh karena mungkin belum sepenuhnya selesai ya, mungkin rangkaian tugas dan segala macamnya di perkuliahan. Jadi yang pasti juga membawa perlengkapan perkuliahan juga. Takutnya misal di pertengahan sudah di rumah nanti ada tugas mendadak atau apa. Terus yang paling penting juga baju-bajunya juga ada yang dibawa juga, laptop. Udah mungkin paling segitu aja sih. Oke, untuk perjalanan ini kira-kira harapan apa nih untuk perjalanan kali ini? Iya, semoga sampai tujuan, sampai rumah dengan selamat. Semoga di perjalanannya juga lancar, nggak ada kendala apapun. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Kak Naufal Inuwardi. Oke, Kak Noval ini sebagai apa? Sebagai customer service mobile. Oke, nih Kak, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Kakak tentang arus balik mudik nih Kak. Ini kan waktu orang-orang balik ya setelah liburan tahun baru Natal dan itu gimana sih Kak persiapan dari stasiunnya, apa ada apa kayak gitu? Kalau persiapan dari stasiunnya sendiri itu menambah personil pegawai, yaitu contohnya saya sendiri customer service mobile yang disebar di semua stasiun di seluruh Indonesia, di Jawa dan Sumatera. Oke, jadi ada penambahan personil ya Kak? Ya, betul penambahan personil. Oke, terus untuk kendalanya kira-kira ada nggak sih Kak? Kalau untuk kendala sendiri itu paling seperti penumpang yang naik banyak, kan penumpang membutuhkan bantuan barang seperti porter. Itu terkadang porter di stasiun lebih sedikit daripada penumpang yang membutuhkan jasa itu. Oke. Untuk kendala itu sendiri kira-kira untuk mengatasinya gimana nih Kak? Kalau untuk itu sendiri paling di perharinya porter itu berangkat semua. Kan kadang di hari-hari biasa itu porter ada yang setengah berangkat, setengah enggak gitu. Baik pemirsa, itulah tadi liputan dari saya. Saya Bina Usalia melaporkan untuk Lensa Berita. Pemirsa, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di tahun 2025 kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat terkait hal tersebut? Simak pendapat masyarakat dalam cuplikan berikut ini. Mulai 2025, pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Kenaikan pajak ini diprediksi akan mempengaruhi harga barang di pasaran dan berpotensi membuat konsumen berpikir dua kali sebelum membeli barang atau produk tertentu. Lantas, apakah mereka setuju dengan adanya penetapan ini? Mari kita simak pendapat masyarakat Banyumas terkait hal ini. Kalau pandangan pribadiku sih sebenarnya lebih nggak setuju ya, karena yang pertama akan mempengaruhi dari kenaikan harga suatu barang sama daya beli dari konsumen. Nggak setuju sih, walaupun mungkin awalnya tuh targetnya memang barang-barang mewah, itu tetap aja komoditas-komoditas lain tetap bakal terpengaruh gitu. Sebenarnya sangat disayangkan ya, maksudnya di tengah kita lagi berusaha meningkat nih, tapi ternyata ada kebijakan yang kurang. Ya betul.
kita memang tetap berusaha menjaga harga agar sesuai bagi pasar mahasiswa, karena memang pasar kita untuk teman-teman mahasiswa. Ya, harapan kita negara ini bisa lebih maju, lebih berkembang dengan pajak yang kita berikan. Mungkin statement awal yang katanya tadi ya bilang untuk targetnya harga mewah atau barang mewah maksudnya ya udah lebih nyangkutnya ke barang mewah aja, nggak usah nyangkut ke barang-barang lain. Lebih ke hal-hal yang lebih tepat gitu. Misalnya mungkin dari impor-impor barang-barang mewah gitu, atau ininya yang sifatnya tuh sangat berpengaruh ke kehidupan yang konsumtif. Begitulah pendapat masyarakat terkait kenaikan pajak yang akan ditetapkan pertanggal 1 Januari 2025 mendatang. Saya Maulina Sofia melaporkan untuk Lensa Berita. Beralih ke berita lain pemirsa, pendaftaran mahasiswa baru tahun 2025 di Universitas Amikom Purwokerto telah dibuka pada akhir Desember 2024. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Amikom Purwokerto resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan jalur peminatan organisasi dan prestasi atau JPOP sejak tanggal 2 Desember 2025 lalu. Melalui jalur ini, Universitas Amikom Purwokerto memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa baru yang memiliki pengalaman berorganisasi maupun bagi calon mahasiswa baru dengan prestasi akademik dan non-akademik. Ada pembukaan ya Bu untuk yang kriteria atau persyaratan buat JPOP A dan JPOP B itu apa aja sih Mbak? Oke, kalau kita kan saat ini kan buka di jalur JPOP ya, jalur prestasi organisasi dan peminatan gitu. Kalau untuk di jalur JPOP sendiri kita ada 2 kategori. Yang pertama kita ada JPOP A. Kalau untuk di JPOP A itu nanti untuk benefitnya kita bebas tes tulis, kemudian untuk biaya sarana dan biaya SPI-nya kita gratiskan atau free 100% gitu. Kemudian untuk persyaratannya apa aja? Yang pertama, untuk nilai rata-rata rapot di atas 85 gitu. Kemudian yang kedua, itu pernah meraih prestasi gitu di bidang akademik maupun non-akademik di juara 1, 2, dan 3 di tingkat nasional maupun internasional gitu. Kemudian pernah juga peringkat paralel di sekolah di tingkat di peringkat 1, 2, 3, iya 1. Yang kedua kita ada JPOP B. Kalau JPOP B itu benefitnya kita bebas tes tulis juga sama. Kemudian untuk biaya SPI-nya kita gratiskan 100% dan untuk biaya sarananya kita hanya dikenakan 50% aja gitu. Untuk persyaratannya apa aja? Untuk nilai rata-rata rapotnya kita di atas 75, berarti di bawah 85, di atas 75 gitu. Kemudian yang kedua, peringkat paralel di sekolah dari 6 sampai 10 dengan diberikan surat keterangan dari sekolah gitu. Kemudian untuk kejuaraan itu pernah meraih kejuaraan 1, 2, dan 3 di tingkat kabupaten dan provinsi gitu. Kemudian untuk penghafal Al-Quran juga bisa minimal 5 juz. Kemudian mungkin dari siswa ada yang pernah aktif jadi aktivis sekolah seperti OSIS, Pramuka, dan lain-lain, itu bisa juga dapat di jalur JPOP B. Bagi calon mahasiswa baru yang belum sempat mendaftar dalam jalur JPOP setelah tanggal yang telah ditentukan, Universitas Amikom Purwokerto masih membuka penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai jalur seperti gelombang khusus, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Maulina dan juru kamera Amar melaporkan untuk Lensa Berita. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata dengan nilai edukasi, Museum Wayang Banyumas dapat menjadi destinasi untuk memamerkan koleksi wayang yang dijamin memberikan kesan unik bagi para pengunjungnya. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Selamat datang pemirsa Lensa Berita. Kali ini kami akan membawa Anda semua berkunjung ke salah satu tempat yang sangat penting dalam pelestarian budaya Indonesia, yaitu di Museum Wayang Kota Lama Banyumas.
memiliki banyak koleksi wayang yang tidak hanya mencerminkan seni pertunjukan saja, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang budaya Indonesia, khususnya di Banyumas ini. Yuk mari kita telusuri tentang sejarah wayang dan bagaimana Museum Wayang di Kota Lama Banyumas ini berperan dalam menghargai, melestarikan, serta menjaga warisan budaya di Indonesia. Museum Wayang ini berdiri di tengah-tengah kawasan Kota Lama yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Dibangun untuk melestarikan seni wayang, museum ini memiliki koleksi yang sangat lengkap, mulai dari wayang kulit, wayang golek, hingga wayang orang yang mencerminkan betapa pentingnya seni pertunjukan ini dalam kehidupan masyarakat Banyumas sejak berabad-abad lalu. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai jenis wayang yang terbuat dari kulit, kayu, dan bahkan kain dengan masing-masing corak dan gaya khas dari daerah Banyumas. Selain itu, terdapat juga berbagai alat-alat pendukung pertunjukan wayang, seperti gamelan yang semakin memperkaya pengalaman pengunjung dalam memahami lebih dalam tentang seni wayang. Wayang itu masuk ke tanah Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Itu ranahnya perkembangan di dunia pewayangan itu para wali, para sunan itu yang mengobarkan sebagai media dakwah. Baik dari cerita Purwa itu mengambil kisah Mahabharata dan Ramayana, dan maksud tujuan dari pewayangan itu mengkaji tentang pembelajaran hidup manusia untuk selalu berbuat baik. Dari kisah Mahabharata di mana perannya Pandawa yang selalu diselingi oleh para Kurawa. Untuk pendirian Museum Wayang memiliki tujuan. Yang pertama itu menjaga peninggalan sejarah dari para leluhur kita di Banyumas. Maka dari hal ini Museum Wayang Banyumas menyimpan atau menjaga khususnya wayang Banyumasan. Tapi tidak hanya wayang saja, tapi ada jenis yang lain dengan peraturan yang sudah ditetapkan tahun 2010 minimal usia 50 tahun. Itu yang perlu kita jaga. Koleksi Museum Wayang Banyumas itu satu memiliki jenis wayang golek dan kulit purwo, yang kedua wayang golek menak dengan ceritanya yang berbeda, itu penyebaran masa Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Terus wayang potehi dari negeri Cina, wayang santri atau sadar itu para wali, dan wayang suluh atau tentang di sini tentang penyuluhan, wayang trucel itu tentang perjalanan atau cerita rakyat Taman Wulan dan Minahjigo. Terus yang terakhir itu jenis wayang suket atau wayang rumput, memperkenalkan secara dini dari yang paling tepat itu dari dunia pendidikan. Paling tidak memberikan motivasi atau memperkenalkan pada mereka kata bahasa, kalau nggak kenal nggak sayang. Mudah-mudahan dalam awal-awal seperti ini nanti mengenal. Jalur budaya, terus ini juga kayak ada acara outing kelas, jadi kayak lebih mengerti budaya-budaya di Jawa Tengah. Lebih mengedukasi ya? Iya, lebih mengedukasi. Kalau menurut aku yang paling menarik itu gamelannya, karena kayak ciri khasnya kan, jadi kayak lebih menarik aja. Iya. Jadi kayak lebih tertarik buat mendalami kayak oh ternyata lebih banyak lagi dari yang sebelumnya tahu. Lebih turut melestarikan dan menjaga. Itu tadi laporan reporter kami Reva dan juru kamera Ayub yang juga menjadi akhir perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Holisatul Nazizah, bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.